Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita dalam daurah ini kita akan membahas sebuah manzumah yang berisikan akidah dan manhaj dari Ahlussunnah wal Jamaah, karya Sa'ad bin Ali Abul Qasim Az-Zanjani rahimahullahu taala, wafat tahun 471 Hijriah. Beliau hidup di era sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sezaman dengan sezaman dengan Sam'ani dan yang selainnya. Maka ini menunjukkan bagaimana akidah Ahlussunnah itu telah ada dari zaman ke zaman, karena ini adalah akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diyakini kemudian diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi banyak kitab-kitab akidah dan manhaj yang lurus yang itu berasal dari generasi terdahulu. Salah satunya adalah manzumah ini, Al-Manzumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah, yang ditulis oleh Az-Zanjani rahimahullah. Beliau dipuji oleh Az-Zahabi, dipuji oleh Ibnul Qayyim, ya, rahimahumullah taala. Akan tapi sebagian yang menuliskan biografi tentang beliau itu ada sisi hulu, ada sisi yang ini melebih-lebihkan. Kalau kita melihat kepada tulisan-tulisannya Az-Zanjani rahimahullah, maka ya kita melihat tentunya yang lebih mengetahui kondisi dari seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari tulisan-tulisannya, ini adalah ulama yang akidahnya lurus. Ya. Maka di sini kita lihat, kita langsung masuk saja ya kepada matan ini atau manzumah ini. Dan di sini sudah ada matannya, ya, peserta offline yang sudah mendaftar sebelumnya berhak mendapatkan modulnya, terjemahan dari manzumah ini. Yang baru daftar sekarang maka ya tidak bisa, khawatirnya nggak cukup ya. Kami lebihkan memang, tapi khawatirnya nggak cukup. Kalau misalkan besok misalkan masih ada lebih dan antum nanya panitia, maka tidak masalah. Tapi yang online maka bisa mengikuti atau bisa mendownload ya, mengikuti daurah ini dengan cara mendownload juga matanya. Sudah bisa didownload dan sudah ana sebarkan di media sosial ya beberapa hari sebelumnya. Betul tidak? Baik. Matan ini ada 44 bait yang insyaallah kita akan membahas mungkin 27 bait pertama di hari ini. Kemudian sisanya adalah di besok insyaallah ya, di hari besok insyaallah taala. Maka langsung saja kita masuk pada bait yang pertama. Penulis rahimahullah berkata, tadabbar kalamallahi tadabbar kalamallahi wa'tamidil khabar wa da'ak ra'yan la yulaimuhu athar. Renungkanlah kalam Allah, berpegang teguhlah pada khabar, dan tinggalkanlah pemikiran yang tidak didukung oleh athar. Maka di catatan kaki penulis, yaitu Sa'ad bin Ali Abul Qasim Az-Zanjani rahimahullah, memulai manzumah beliau ini dengan pembahasan tentang apa saja yang merupakan sumber dan landasan dalam masalah akidah. Maka sumber dan landasan dalam masalah akidah, istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyebut masalah ini atau tema ini adalah masadirut talaqi. Masadirut talaqi. Masadir jamak dari masdar, yaitu sumber. Talaqi yakni mengambil. Maksudnya adalah masadiru talaqqil akidah. Sumber dari mana kita mengambil akidah. Sumber dari mana kita mengambil agama kita. Ya. Sumber dari mana kita mengambil akidah dan manhaj. Ini penting.
Ini pembahasan yang penting, yang wajib bagi setiap Ahlussunnah untuk memiliki keyakinan yang benar dalam masalah ini. Kenapa? Karena kalau salah dalam masalah ini, nanti akan salah di banyak permasalahan yang lain di masalah akidah. Jadi kalau sumbernya sudah salah, maka nanti ya perkara-perkara akidah yang banyak itu nanti bisa jadi salah juga, begitu ya. Maka penulis rahimahullah memulai manzumah beliau ini dengan membahas tentang masalah apa saja yang bisa kita jadikan sumber, yang bisa kita jadikan landasan dalam masalah akidah. Maka dalam bait ini, dalam kalimat ini, tadabbar kalam Allahi wa ta'midil khabar, renungkanlah kalam Allah, berpegang teguhlah pada khobar. Dalam kalimat ini penulis rahimahullah menyebutkan dua sumber yang paling utama, yaitu kalamullah, yakni Al-Quran, dan khobar, yaitu as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah dua sumber utama dari Ahlussunnah. Kalau kita berhenti sejenak di sini, kita mau menyebutkan secara garis besar apa saja yang termasuk masadirut talaqi, sumber-sumber untuk mengambil akidah, masadirut talaqqil akidah, maka ada dua kategori sumber. Yang pertama adalah sumber primer atau sumber utama, dan yang kedua adalah sumber sekunder. Ini dicatat ya, bisa jadi keluar besok di ujian. Baik, akan tapi tentunya ujian yang sebenarnya adalah kehidupan sehari-hari kita, ya, itu ujian yang sebenarnya, bukan ujian di daurah. Maka tadi kita katakan ada dua sumber, dua jenis sumber dari masadir talaqi, dari mengambil akidah, dari sumber mengambil akidah ada dua jenis. Yang pertama adalah sumber utama, dan yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber utama atau sumber primer terbagi menjadi dua. Jadi sumber primer sama sumber sekunder. Sumber primer ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan, Al-Quran was Sunnah. Kemudian yang kedua adalah Al-Ijma', ya, yang kedua adalah ijma' dari para ulama mujtahidin. Maka ini adalah sumber primer. Sekarang sumber sekunder. Maka sumber sekunder itu ada dua juga, yaitu akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Taib, ini adalah masadiru talaqqil akidah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi wajib bagi kita untuk menjadikan sumber-sumber yang tadi kita sebutkan sebagai landasan. Apa bedanya sumber utama dan sumber sekunder? Apa bedanya sumber primer dan sumber sekunder? Sumber primer itu maksudnya adalah dialah landasan utama. Sumber sekunder dia adalah alat untuk memahami sumber utama. Jadi sumber utama itu adalah inilah yang sebenarnya sumbernya. Adapun sumber sekunder maka dia adalah alat untuk memahami sumber utama. Dan kalau misalkan boleh kita menggunakan sumber sekunder, boleh kita menggunakan akal untuk memahami akidah, boleh kita menggunakan fitrah untuk memahami akidah, akan tetapi akal dan fitrah tersebut itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma', yakni kepada sumber primer. Jadi akal dan fitrah, yaitu sumber sekunder, boleh kita menggunakannya, boleh. Sebagaimana kita misalkan ya berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal, menggunakan yakni argumentasi-argumentasi, menggunakan tanda-tanda kauniyah, menggunakan sains misalkan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak? Boleh, memang itu diperintahkan. Tapi itu harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Al-Ijma'. Kalau tidak sesuai, maka ya nanti dia akan
yakni kita katakan ini adalah akal yang menyimpang. Kalau tidak sesuai maka kita katakan ini adalah akal yang menyimpang. Kalau tidak sesuai maka kita katakan ini adalah fitrah yang sudah rusak. Baik. Sekarang kalau ini sudah kita pahami bahwa ada dua jenis masadir talaqi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita juga harus memahami bahwa orang-orang yang menyimpang, ahlul bidah, mereka juga memiliki masadir talaqi. Mereka juga memiliki sumber-sumber untuk mengambil akidah mereka. Ya, tidak ketinggalan. Mereka juga memiliki sumber tersebut. Akan tetapi, kalau kita melihat ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dengan penyimpangan-penyimpangan yang besar, mereka semuanya itu mengapa menyimpang? Sebagian besarnya disebabkan karena kesalahan dalam masalah masadir talaqi. Kesalahan dalam menentukan mana yang boleh dijadikan sumber akidah dan mana yang tidak. Sebagian dari mereka meyakini bahwa tidak bisa kita berdalil dengan hadis, karena hadis itu baru dibukukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Itu syubhatnya mereka. Maka ini kita katakan orang-orang ingkar sunnah, yang mengingkari sunnah, atau dengan istilah lain ini adalah Qur'aniyun. Apa itu Qur'aniyun? Orang-orang yang hanya mau berdalil dengan Al-Quran. Ini berarti apa? Salah dalam masalah masadir talaqi. Cuma mau mengambil Al-Quran tapi tidak mau mengambil As-Sunnah. Ini salah satu contoh. Ya, jadi mereka disebut sebagai Qur'aniyun. Jadi kalau para ulama menyebut istilah Qur'aniyun, ini bukan pujian. Bedakan istilah Qur'aniyun dengan Ahlul Quran. Ahli Quran, berbeda ya. Qur'aniyun itu celaan kepada orang-orang yang tidak mau mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, hanya mau mengambil ayat. Baik, ini contoh, satu contoh. Contoh yang kedua adalah orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam. Nanti insya Allah akan kita bahas. Orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam, mereka itu tidak mau mengambil hadis yang hadis itu adalah hadis ahad. Kalau itu hadis ahad, tidak mau diambil sebagai hujjah, tidak mau dijadikan landasan dalam masalah akidah. Apa itu hadis ahad? Bukan hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW pada hari ahad, bukan. Itu ngawur sekali, betul tidak? Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang derajatnya di atas hadis ahad. Ini baru pagi sudah banyak bercanda, betul tidak? Kita kurangi bercanda kalau masih pagi. Nanti siang aja baru banyak bercandanya supaya antum tidak ngantuk. Baik. Hadis mutawatir maknanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi, sampai kita yakin tidak mungkin seluruh perawi ini, tidak mungkin mereka untuk saling bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin mereka janjian untuk mengada-ngadakan suatu hadis, ngarang-ngarang hadis yang itu tidak pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini namanya hadis mutawatir karena perawinya banyak sekali. Karena jumlah perawinya banyak sekali. Ya, maka ini adalah hadis mutawatir. Dan sesuatu yang mutawatir tidak hanya terkait hadis. Ya, informasi terkait yang ada di sekitar kita itu banyak yang mutawatir dan kita langsung yakin bahwa itu informasi sudah benar. Karena saking banyaknya yang menyampaikan hal tersebut kepada kita, tidak mungkin mereka semua berbohong semua, begitu ya. Maka contohnya misalkan, apakah antum yakin ada di sebuah kota yang namanya Basrah atau Kufah di Irak atau Alexandria di Mesir? Yakin? Pernah ke sana? Tidak pernah. Kenapa kok yakin? Karena dari kecil itu ada di peta, habis itu banyak orang mengatakan, betul tidak? Jadi ini contoh informasi yang mutawatir. Tidak hanya terkait hadis. Jadi mutawatir itu terkait sesuatu yang banyak diriwayatkan atau banyak disebutkan oleh orang-orang, sehingga tidak mungkin mereka semua itu yakni berbohong atau bersepakat untuk mendustakan atas informasi tersebut. Nah, ini hadis mutawatir berarti
perawinya banyak sekali, tidak mungkin mereka bersepakat atas nama Nabi Muhammad SAW. Itu hadis mutawatir. Di bawah derajat hadis mutawatir ada hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang perawinya bisa jadi ya satu orang. Perawinya bisa jadi di sebuah generasi misalkan cuma satu orang, atau misalkan cuma dua orang, atau misalkan cuma tiga orang. Tiga orang itu masih belum cukup kuat untuk mencapai derajat mutawatir. Baik, jadi ini adalah yakni makna dari hadis ahad dan hadis mutawatir. Nah, sekarang kalau kita sudah paham ini, maka kita lihat bahwa di antara orang-orang yang menyimpang itu ada yang tidak mau mengambil dari hadis ahad. Ini berarti apa? Kesalahan dalam masalah masadir talaqi. Jadi hadis mereka mau ngambil cuma setengah-setengah saja. Ya, dari hadis mutawatir mereka ambil, tapi dari hadis ahad mereka tidak mau ambil. Boleh, mau diambil boleh, tapi cuma dalil sekunder. Bayangkan, hadis ahad dianggap sebagai dalil sekunder. Padahal itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih rinci insya Allah. Ya, jadi ini ilustrasi atau gambaran besar tentang masalah masadir talaqi. Di antara orang menyimpang juga ada yang menjadikan mimpi sebagai masadir talaqi. Di antara mereka ada yang menjadikan ilmu ladunni sebagai masadir talaqi. Di antara mereka ada yang menjadikan yakni lifestyle-nya orang kafir sebagai masadir talaqi. Jadi ketika mereka melihat di mimpinya atau mereka mendapatkan ilham, mereka klaim itu adalah ilmu ladunni, padahal ilham itu adalah bisikan syaitan kepada dia. Maka ya ini kemudian dia klaim sebagai yakni sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ambil hal tersebut. Ini berarti dia memiliki kesalahan dalam masalah masadirut talaqi. Baik, sekarang kalau kita sudah memahami hal ini, maka kita lihat bahwa yang namanya masadir talaqi menurut Ahlus Sunnah tadi yang kita sebutkan, yang paling utama itu adalah kalamullah dan juga kemudian as-sunnah. Kemudian penulis berkata, wada'anka ra'yan la yulaimuhu athar. Tinggalkanlah pemikiran yang tidak didukung oleh athar. Athar di sini di catatan kaki disebutkan yang dimaksud athar adalah riwayat dari Nabi SAW. Jadi maksud dari penulis adalah tinggalkanlah akal pemikiran yang itu tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan Al-Quran? Ya tentu saja sama, itu satu paket. Maka ini kalimat yang termasuk yakni sesuatu yang disebutkan secara khusus tapi maknanya lebih umum. Yang disebut di situ cuma hadis, yakni athar, tapi yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah secara umum, gitu ya, tidak hanya As-Sunnah. Oleh karena itu, setiap pemikiran yang sesuai dengan dalil atau dibangun dari dalil, maka itu adalah pemikiran yang terpuji. Ya, dan setiap pemikiran yang menyelisihi dalil, maka itu adalah pemikiran yang tercela. Itu mengapa tidak boleh bagi kita untuk menjadikan akal sebagai sumber utama ketika membahas permasalahan agama. Kenapa? Karena akal adalah sumber utama atau sekunder? Sekunder. Gak boleh kita jadikan sebagai sumber utama. Ya, tidak boleh kita jadikan itu gak pernah dibahas di Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian kita pikirkan akal kita yakni berbicara tentang hal tersebut, kemudian kita membicarakannya. Padahal tidak pernah dibicarakan di Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berarti dia menjadikan akal sebagai sumber utama. Ya, tidak boleh. Jadi akal harus selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Akal itu tugasnya adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini disebutkan oleh penulis bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tadabbar kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam, nazala bihir ruhul amin, yang turun dengannya ar-ruh, yakni ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu wahai Rasul,
agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan, menjadi rasul bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Jadi ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada bait berikutnya. Di sini sebelum kita lanjut ya, di sini ada perkataan penulis tadabbar. Tadabburilah, renungkanlah kalam Allah. Ya. Ini perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Yaitu sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad, yang itu diberkahi, kitab yang diberkahi, ya. Jadi maksudnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemaslahatan. Apa yang ada di Al-Qur'an itu semuanya adalah kemaslahatan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu merenungkan ayat-ayatnya, supaya orang-orang tersebut mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya pemahaman itu mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Jadi ini adalah maksud dari Al-Qur'anul Karim, yaitu untuk ditadabburi. Ya. Tidak hanya dibaca saja, tidak hanya ditilawahkan saja, tidak hanya tilawah saja, ya, tidak hanya dihafalkan saja. Akan tapi tujuan utama dari Al-Qur'an adalah untuk dipahami dan direnungkan. Ya. Maka ini tidak boleh bagi kita, muamalah kita kepada Al-Qur'an itu cuma dengan tilawah saja misalkan. Tentunya itu amalan yang berpahala, itu amalan ibadah. Tilawatul Qur'an itu amalan ibadah. Tapi kalau cuma itu saja, tidak berusaha untuk memahaminya, tidak mau berusaha untuk mempelajarinya, mentadabburinya, merenungkannya, maka ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Nah, bagaimana cara mentadabburi Al-Qur'an? Maka tentunya dimulai dengan majelis ilmu. Majelis ilmu, kajian, daurah, itu adalah usaha kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan lebih baik. Ya, usaha kita untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan lebih baik. Dari ilmu, dari prinsip dan kaidah yang kita terima dari kajian atau daurah, kemudian kita terapkan ketika kita membaca Al-Qur'an, itu insya Allah akan menjadi lebih paham. Kemudian cara tadabbur yang kedua adalah kita berusaha senantiasa mengkaitkan Al-Qur'an tersebut dan As-Sunnah, ayat dan hadis, dengan kehidupan kita sendiri. Tidak boleh bagi kita, kalau kita baca ayat atau baca hadis, kemudian berisi celaan kepada seseorang yang memiliki sifat tertentu, langsung pikiran kita, ini fulan. Ya, ini si fulan yang melakukan ini, ya. Tidak kembali kepada diri kita terlebih dahulu. Ya, tidak merenungkannya apakah diri kita terjerumus ke dalam hal tersebut atau tidak. Ya, jadi berapa banyak orang yang melakukan misalkan penyimpangan, kesyirikan bahkan, atau kemaksiatan, tapi baca ayat, baca hadis, tidak merasa bahwa dialah yang dimaksudkan oleh ayat atau hadis tersebut. Ya, ini tidak boleh. Jadi harus kita yang pertama kali mengarahkan kepada diri kita sendiri, apakah kita termasuk yang dibicarakan oleh ayat dan hadis ini. Baik. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungkan Al-Qur'anul Karim, dan Allah menjelaskan bahwa kalau seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti akan banyak pertentangan di dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indillahi walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka akan mendapatkan di dalamnya ikhtilafan katsira, yaitu pertentangan, kontradiksi yang banyak. Ya, kan, tapi tidak ada sama sekali kontradiksi dan pertentangan sama sekali di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebaliknya, kalau seseorang itu menyimpang, yakni menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, pasti ada pertentangan di dalam akidah yang menyimpang tersebut. Nanti tinggal dilihat, ada dua jenis pertentangan nanti. Antara kalimatnya yang satu bertentangan dengan kalimatnya yang lain, kalimat dia sendiri, begitu ya, akidahnya dia sendiri. Itu insya Allah akan dibahas di besok insya Allah ya. Kita akan membahas kontradiksi dari masing-masing firqah ya, kalau cukup waktunya, atau sebagian besar firqah yang akan kita bahas besok.
Jadi kita akan membahas golongan-golongan yang menyimpang dan tokoh-tokoh penyimpangan itu di pertemuan besok insyaallah, di daurah besok. Itu di bait 28 sampai 30-an ya di manzumah ini. Jadi antara kontradiksinya itu adalah kontradiksi antara akidah dia satu sama lain saling kontradiktif, atau itu kontradiktif dengan dalil. Kalau ini pasti kontradiksi dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ini pasti. Maka ini dua jenis kontradiksi yang ada dalam akidah yang menyimpang. Tapi kita lihat akidahnya Ahlussunnah, tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada bait yang kedua. Yaitu penulis berkata, "Wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula hum syahidut tanzila 'allaka tanjabir." Teguhlah di atas jalan petunjuk dan ikutilah mereka yang menyaksikan turunnya wahyu agar keadaanmu menjadi baik. Yang dimaksud mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, yang menyaksikan turunnya wahyu, yakni menyaksikan secara langsung, yaitu para sahabat. Ya, wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami agama ini setelah Nabi SAW. Ya, jadi kita lihat tadi bahwa setelah kita sepakat bahwa kita harus berlandaskan kepada Al-Quran, kita harus berlandaskan kepada As-Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, akan tapi yang diucapkan itu adalah tidaklah melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi sekarang pemahaman yang harus digunakan, pemahaman yang kita gunakan ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, itu harus menggunakan pemahamannya para sahabat, harus menggunakan pemahamannya muridnya para sahabat, yaitu para tabi'in, dan harus menggunakan pemahamannya muridnya tabi'in, yaitu tabi'in, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Ini adalah 3 generasi terbaik dari kalangan umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelah. Jadi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in ini adalah generasi terbaik kaum muslimin, generasi emas. Ya, jadi salah kalau misalkan ada orang yang berkata bahwa golden age, ada istilah golden age dari Islam itu adalah ketika sainsnya Islam maju. Ini salah. Zaman keemasan Islam itu adalah zamannya para sahabat tabi'in dan tabi'in. Adapun ketika sains maju, maka ya kita lihat banyak sekali penyimpangan. Dan justru itulah yang meruntuhkan kaum muslimin. Makanya tidak langgeng. Sainsnya maju, tidak langgeng, langsung runtuh. Ya, akan tapi kita lihat ya, ketika di zaman sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, Islam, izzahnya Islam tinggi sekali. Ya. Ada 2 imperatoria apa bahasa Indonesianya apa? Kekaisaran yang besar, yang sudah berabad-abad, bisa dikalahkan oleh kaum muslimin dalam waktu singkat, yaitu Romawi dan Persia. Jadi kita lihat, kalau mau kita bicara keunggulan masalah duniawi, itu tidak bisa diraih kecuali dengan kita kembali kepada jalannya para sahabat tabi'in dan tabi'in. Tapi kita kembali kepada jalannya mereka bukan untuk mencari keunggulan duniawi, itu hanya sesuatu yang itu bonus. Itu pasti mengikuti. Ya, akan tapi tujuan kita kembali kepada jalannya para sahabat tabi'in dan tabi'in itu adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yakni meraih akidah dan manhaj yang lurus yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Baik. Jadi di sini kita lihat di bait yang kedua, wa nahjal huda, yaitu jalan petunjuk, jalan hidayah. Ini sama maknanya dengan as-siratul mustaqim, yaitu jalan
yang selama ini kita selalu berdoa di setiap rakaat salat kita. Karena itu disebutkan di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan pula orang-orang yang sesat. Maka jalan yang diberikan nikmat kepada mereka, yakni minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, orang-orang dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang benar perbuatannya dan perkataannya dan akidahnya sesuai syariat, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ini jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya pemimpin dari mereka semua adalah setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu kita meminta kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus di setiap salat kita. Makanya kontradiksi sekali ketika kita sholat, kita mengucapkan doa tersebut, setelah sholat maksiat. Ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum barusan minta jalan petunjuk, akan tapi antum kemudian melakukan keharaman secara sengaja setelahnya, misalkan. Ya, maka ini bukan kondisi orang yang memang mau berdoa kepada Allah. Dia belum merasakan butuhnya apa yang dia doakan tersebut. Dia belum merasakan urgensi dari berada di atas jalan yang lurus. Baru setelah masuk alam kubur baru dia merasakan. Baru setelah di akhirat baru dia merasakan. Apakah kita harus menunggu sampai seterlambat itu untuk menyadari bahwa doa tersebut adalah doa yang sangat urgen, yang harus kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka pada suatu hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan biyadihi. Beliau menggambar sebuah garis yang lurus dengan tangan beliau di atas tanah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqima." Ini adalah jalannya Allah yang lurus. Tsumma hatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian menggambarkan jalan-jalan di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilai." Jalan-jalan ini tidaklah ada satupun jalan-jalan yang selain jalan yang lurus tadi, kecuali ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut, yakni jalan-jalan penyimpangan. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa jalan yang lurus itu adalah satu, itu as-siratal mustaqim yang disebutkan di surah Al-Fatihah, Nahjal Huda yang disebutkan di bait ini, itu adalah jalan yang lurus, yaitu yakni jalannya Nabi Muhammad SAW, yang itu sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu mengapa kemudian penulis mengisyaratkan ya bahwa kita harus mengikuti mereka yang menyaksikan turunnya wahyu. Ya. Waqtadi bil ula hum syahidut tanzil. Ikutilah petunjuk dari orang-orang yang menyaksikan secara langsung turunnya wahyu. Para sahabat, mereka pemahamannya paling baik untuk memahami agama ini. Mereka berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka memahami konteks apa ayat ini turun, konteks apa hadis ini disabdakan. Mereka memahami kondisi dan konteks pada saat itu. Mereka memahami, bahkan mereka mengetahui ayat ini turun pagi atau siang, sore atau malam, di tempat mana. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, para sahabat itu sampai hafal ayat, setiap ayat itu turun di mana dan kapan, itu mereka mengetahui. Apalagi konteksnya, ya, mereka memahami. Jadi mereka yang paling memahami dinul Islam ini, oleh karena itu, ya, wajib bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW setelah menggambar garis-garis tadi, Nabi Muhammad SAW kemudian ya menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul.
ini adalah jalan, yakni jalanku, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku, yakni jalan Allah yang lurus. Maka ikutilah dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lainnya, jalan-jalan yang menyimpang. Jadi sekarang kalau ditanya, kalau kita melihat, itu nanti akan dibahas di matan ini, di manzumah ini insyaallah. Tapi kita sedikit ada berikan gambaran sekarang. Kalau kita melihat misalkan kaum muslimin di zaman ini terpecah-pecah menjadi banyak sekali golongan. Bahkan itu sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka siapakah yang benar? Itulah yang ditanyakan oleh para sahabat. Ya, siapakah yang benar dari golongan-golongan tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'ana alaihi al-yawm ashabi. Apa yang aku pada hari ini dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Jadi makanya golongan yang benar itu adalah golongan yang selalu berusaha untuk mengikuti pemahaman Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat. Nah, ini gimana caranya? Mengikuti pemahaman sahabat gimana caranya? Ya, menuntut ilmu. Ya, salah satunya dengan ini. Kita melihat kepada kitab-kitab para ulama generasi terdahulu. Kita melihat kepada perkataannya para sahabat, perkataannya para tabi'in, perkataannya para tabi'in, perkataannya para imam mazhab dalam masalah akidah, perkataannya murid-muridnya imam mazhab. Ya, seperti Al-Bukhari, seperti Abu Daud, perkataannya murid-murid mereka, seperti anaknya Abu Daud. Nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan kita akan membahas matan akidah juga karya anaknya Abu Daud. Ya, insya Allah matan akidah yang lurus juga. Maka kita lihat ini cara untuk supaya kita yakni bisa berusaha istiqomah di atas jalan yang lurus, yaitu dengan cara ilmu. Menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Tidak hanya menuntut ilmu tapi habis itu tidak mengamalkannya, tidak boleh. Harus menggabungkan antara dua hal ini. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menggunakan akal, tidak boleh bagi kita untuk menggunakan sekedar argumentasi logika, tidak boleh bagi kita untuk menggunakan hawa nafsu, tidak boleh bagi kita untuk menggunakan mimpi, perkataannya seseorang yang diklaim sebagai wali, ya, atau perkataannya yakni seseorang yang mengaku memiliki ilmu laduni, atau perkataannya pimpinan kita di organisasi atau di mana begitu ya, sekedar mengikuti padahal itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini tidak boleh. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Baik. Maka ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu may ya'ish minkum fasayarah tilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, nanti dia akan melihat pertentangan yang banyak. Ini sudah kita lihat atau tidak? Pertentangan yang banyak ini sudah kita lihat. Jadi Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Nasara akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan Islam akan terpecah, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi yang membedakan antara Islam dengan umat-umat sebelumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni nukilan dari sahabat, nukilan dari tabi'in, nukilan dari tabi'in, kitab mereka itu masih ada, masih bisa kita pelajari, dan itulah yang menjadi landasan kita untuk bisa memahami agama sebagaimana agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya dari kalangan Yahudi, Nasara. Ya, mereka adalah awalnya kaum muslimin. Mereka Yahudi mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ya, umatnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nasara kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi Taurat tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada pendeta-pendeta Yahudi memasukkan kepada Taurat, maka palsulah Tauratnya. Dan tidak ada yang menjaga tersebut. Betul tidak? Demikian pula yang terjadi pada Injil. Ya, awalnya kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Hawariyun, orang-orang yang yakni para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kaum muslimin. Mereka akidahnya sama dengan kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika Injil kemudian diganti, dipalsukan, ya, maka
Sampailah kita pada kondisi di mana pada hari ini kata para ulama, ketika ada 10 orang Nasara berbicara tentang masalah Tuhan mereka, yakni tentang Allah Subhanahu wa taala, ada 10 orang, mereka akan berbeda pendapat dalam 11 pendapat. Ya, karena saking berbeda-bedanya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Trinitas. Ya, kalau ada 10 orang Nasara sedang berdiskusi tentang masalah Trinitas, niscaya mereka akan berbeda pendapat minimal dengan 11 pendapat. Ya. Dan tidak ada cara untuk mengetahui mana yang hak dari pendapat ini. Mereka tidak bisa. Kalau kaum muslimin, alhamdulillah Allah menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga walaupun terjadi ada beberapa perbedaan, banyak perbedaan, pertentangan, perselisihan pendapat, akan tapi kita masih bisa mengetahui mana yang lurus. Taib. Itu mengapa kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Ya, karena mereka adalah orang-orang terpilih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilihkan orang-orang yang buruk atau orang-orang yang derajatnya itu ya kurang afdal untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah sepakat bahwa dari kalangan para sahabat yang paling terbaik siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Jadi ini adalah yakni hatinya para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang paling baik. Wa a'maqaha ilman, orang yang paling mendalam ilmunya. Ya. Jadi walaupun mereka misalkan yakni beragamanya itu sederhana, apa yang diambil dari Al-Qur'an, apa yang disebutkan di Al-Qur'an, apa yang disebutkan di As-Sunnah, sami'na wa ta'na. Mereka agamanya sederhana, akan tapi mereka paling mendalam ilmunya. Ya. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang ahli kalam. Yang ahli kalam ini banyak bicara filsafat, banyak bicara mantik, banyak bicara prinsip macam-macam dan seterusnya. Yang itu menyimpang. Mereka mengklaim bahwa generasi terdahulu itu tidak sepintar mereka. Ya. Maka ini adalah kesalahan. Ibnu Mas'ud sendiri, sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabat senior. Ibnu Mas'ud dari kalangan muhajirin, sahabat senior. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat adalah a'maqaha ilman, yaitu orang yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan orang yang paling sedikit sikap takallufnya, sikap berlebih-lebihannya. Ya, ini konsekuensi dari orang yang dalam ilmunya, dia tidak akan takalluf, dia tidak akan hulu. Ya, wa aqwamaha hadiyan, dan orang yang paling lurus bimbingannya. Wa ahsanaha halan, orang yang paling baik kondisinya, paling baik keadaannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinih. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan agama ini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini adalah orang-orang yang terpilih. Fa'rifu lahum fatlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jalan mereka, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Ya, taib. Jadi ini adalah yakni perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, besok terutama insyaallah kita akan bahas orang-orang yang menyelisihi perkataan Ibnu Mas'ud ini. Ya, mereka mengatakan bahwa generasi terdahulu taib mungkin aslam, lebih selamat, akan tapi kami a'lamu ahkam, lebih berilmu dan lebih bijak. Ajib sekali. Padahal yang benar adalah generasi terdahulu adalah aslam wa alam wa ahkam. Ya, lebih selamat, lebih berilmu dan lebih bijak. Akan tapi mereka, orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, mereka angkuh dengan merasa berilmu dengan yakni prinsip-prinsip mantiknya, dengan prinsip-prinsip filsafatnya,
Mereka merasa ini tidak pernah dipelajari oleh para sahabat, sehingga mereka merasa lebih pintar begitu ya. Mereka angkuh dengan keilmuannya. Kemudian mereka mencela para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dengan perkataan seperti tadi, yaitu yakni mereka aslam tapi kita a'lam wa ahkam. Mereka lebih selamat akan tapi kita lebih berilmu dan lebih bijak. Ajib. Mereka juga mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang, kita juga orang. Makannya sama, gitu ya kalau pakai istilahnya perkataannya orang Indonesia. Makannya sama-sama nasi. Mereka orang, kita orang. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka punya akal, kita juga punya akal. Ini adalah perkataan orang-orang yang lancang dan angkuh kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat justru dengan keilmuan mereka yang mereka klaim sebagai ilmu yang lurus, padahal itu ilmu yang menyimpang. Ya, dengan prinsip-prinsip mantik dan filsafat mereka tersebut, mereka justru mendapatkan banyak kontradiksi dan kebimbangan, ya, dan penyimpangan. Baik. Kemudian di bait berikutnya, bait keberapa sekarang? Bait ketiga, wa kun muqinan anna wa kullu mukallafin umirna biqafil haqqi wal akhdhi bil hadar. Yakinlah bahwa kita dan setiap mukallaf diperintahkan untuk mengikuti kebenaran dan untuk berhati-hati. Di catatan kaki di sini kita lihat mukallaf adalah orang yang berakal dan telah mencapai usia balik, yakni akil balik. Sedangkan sebelum mukallaf itu berarti apa? Yani belum balik, misalkan orang tersebut dia memiliki akal, akalnya normal, akan tapi belum balik, nah ini berarti masih belum wajib. Ya, akan tapi amalannya kalau misalkan dia melakukan amalan sholat 5 waktu sudah teranggap sebagai amalan sunnah. Ya. Selama dia sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Usia tamyiz itu adalah 7 tahun Hijriah, yaitu usia di mana seseorang anak itu sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sudah bisa dikasih tahu, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Ya, dan dia sudah bisa dinasehati. Kalau sebelum itu maka mungkin sudah bisa sedikit demi sedikit begitu ya, akan tapi belum sempurna membedakannya antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi setiap dari mukallaf itu diperintahkan untuk mengikuti kebenaran dan untuk berhati-hati, yakni kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita diperintahkan untuk berhati-hati dari segala keyakinan, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini kita lihat ada sebuah faedah yang penting dalam bait ini, yaitu kalau dalam masalah perkara akidah wajib bagi kita untuk yakin, nggak boleh ragu-ragu, ya, tidak boleh ragu-ragu sedikit pun dalam masalah akidah. Terutama kalau masalah akidah tersebut termasuk perkara yang sudah ada ijma'. Jadi setiap perkara dalam agama, baik itu perkara akidah, baik itu perkara ibadah, baik itu perkara muamalah, ya, hukum jual beli, halal haram, transaksi dan seterusnya, maka terbagi menjadi 2 kategori besar. Ada masalah ijma' dan ada masalah khilaf. Ya, ada masalah khilaf. Maka kalau misalkan kita berbicara masalah akidah yang itu sudah ada ijma', wajib bagi kita untuk yakni memiliki keyakinan 100% tentang akidah tersebut. Kalau sudah ada ayatnya, kalau sudah ada hadisnya dan dipahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahamannya sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian yakni apalagi sudah ada ijma', kesepakatannya para ulama mujtahidin, maka itu adalah al-haq. Ya, maka ketahuilah bahwa itu adalah al-haq. Jadi tidak boleh kita ragu-ragu. Karena sifatnya orang yang beriman itu adalah dia yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan dia itu tidak ragu-ragu. Jadi sifatnya orang yang memiliki akidah yang lurus, dia yakin, dia teguh dan dia tenang di atas akidah yang lurus tersebut. Sedangkan orang yang menyimpang, maka seluruh dari mereka itu tidak tenang dan tidak yakin dan tidak teguh di atas akidahnya tersebut. Ya, makanya disebutkan ketika Ar-Razi
berjalan bersama murid-muridnya, kemudian bertemu dengan seorang wanita, kemudian ada gelagat wanita ini tidak mengenal Ar-Razi, maka murid-muridnya langsung mengatakan, antum tidak mengenal beliau. Maka dikatakan, siapa ini? Ar-Razi. Masih belum kenal ya. Habis itu murid-muridnya mengatakan, beliau memiliki 1000 dalil atas wujud Allah, atas bahwa Allah itu ada. Beliau ini dengan akalnya, yakni dalilnya yang dimaksud adalah dalil akal, dalil argumentasi dan logika. Beliau ini mengetahui 1000 dalil akal bahwa Allah itu ada. Habis itu perempuan itu mengatakan, masih memiliki fitrah yang selamat. Perempuan itu mengatakan, tidaklah dia memiliki 1000 dalil bahwa Allah itu ada, kecuali dia memiliki 1000 keraguan bahwa apakah Allah itu ada atau tidak. Ya, baik. Dan ini nanti yang akan dibahas, bahwa sifatnya orang-orang yang menyimpang itu dia tidak tenang dengan akidahnya. Dia itu galau, dia itu gamang. Makanya disebutkan di ayat tadi bahwa sifat dari orang yang beriman itu adalah tidak ragu-ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu sama sekali dengan akidah yang dia iman. Ya. Maka di sini kita lihat orang-orang yang akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang, mereka itu suka debat. Mereka itu suka debat. Tidaklah itu disebabkan karena kecuali karena mereka itu masih ragu-ragu dengan apa yang mereka yakini. Adapun Ahlussunnah, maka kalau sudah ada kalam Allah, kalau sudah ada sabda Nabi SAW dan pemahaman para sahabat Nabi dan tabi'in, khalas, ini adalah al-haq. Selesai. Sampai nawato. Sederhana, mudah. Kita bisa kemudian fokus kepada hal lain, perkara ijtihadiyah, masalah yang perlu ijtihad. Nah, itu bisa fokus di sana. Adapun orang-orang yang menyimpang, misalkan tadi orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam, terkait pertanyaan apakah Allah itu ada, masih belum selesai. Apakah Allah itu ada? Gimana coba? Ini ciri khas. Ini pengaruh dari orang filsafat. Kisah yang sering Ana ceritakan. Ana punya kawan dulu di kampus. Ana orang fisika, dia orang filsafat, mahasiswa filsafat. Pada suatu hari kami berdua sama-sama duduk di kantin. Kemudian dia melihat, kami berdua melihat ada pilar tentunya di depan kita begitu ya. Kemudian dia mengatakan, Andi, sini. Pilar ini ada atau tidak? Pilar ini ada atau tidak? Ini mungkin orang ini antara kebanyakan makan barusan atau salah makan. Kawan kita satu ini, betul tidak? Ana sebagai mahasiswa fisika, Ana mengatakan, Toib, sini, pinjam kepalamu. Saya kasih impuls kepada pilar tersebut, perubahan momentum dan seterusnya. Jedotin ke kepala ke pilar tersebut. Kalau sakit, maka halas, pilarnya nyata. Ya, simpel saja. Ya, ini sampai pada taraf ini, orang-orang yang terpengaruh oleh filsafat itu sampai memikirkan ke sana begitu ya. Baik. Dan Ahlussunnah, orang-orang yang akidahnya lurus, mereka tidak akan memiliki keraguan atau kegalauan. Tentunya ini syaratnya adalah dia sudah menuntut ilmu dan ilmunya sudah sahih. Kalau dia masih belum punya ilmunya, ya pasti dia galau juga, betul tidak? Dia bingung. Ini masalah ini bagaimana akidahnya yang lurus? Dia pasti akan merasakan kebingungan. Tapi yang dimaksud adalah orang tersebut sudah menuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmunya, didukung dengan Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman generasi terdahulu, maka dia akan menjadi tenang, dia akan menjadi istiqomah di atas jalan tersebut. Dan ini tidaklah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Quran tidak ada keraguan di dalam, betul tidak? Dzalikal Qur'anu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada raib. Raib itu tidak hanya sekedar ragu-ragu. Akan tapi ragu-ragu yang bisa memberikan kepada yakni kebimbangan, kecemasan, kegalauan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa setiap orang yang memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar, dia akan terbebas dari raib. Dia akan terbebas dari yakni kebimbangan dan kecemasan dan kebingungan. Baik, kemudian penulis berkata,
Wa hukima fi ma bainana qaulu malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir. Dijadikan sebagai hukum di antara kita firman Al-Malik yang paling dahulu tanpa ada permulaan, Al-Halim yang maha mengetahui perkara gaib, Al-Muqtadir. Taib, di sini maksudnya adalah penulis hendak menyampaikan bahwa wajib bagi kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber utama. Ya, wa hukima fima bainana qaulu malikin, dijadikan sebagai hukum di antara kita, yakni landasan kita, pedoman kita, sumber utama, masadir talaki yang tadi kita sebutkan, sumber primer atau sumber utama. Wajib bagi kita untuk menjadikan firman Allah yaitu Al-Quran sebagai sumber utama. Akan tapi di sini penulis itu tidak menyebutkan lafzul jalalah Allah, tidak menyebutkan firman Allah atau kalam Allah, tapi menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk menekankan bahwa zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna seperti ini wajib bagi kita untuk menjadikan firman-Nya sebagai pedoman. Baik. Jadi wa hukima fima bainana qaulu malikin, dijadikan sebagai wajib untuk kita untuk menjadikan sebagai hukum di antara kita yaitu Al-Qur'an, firman Allah. Yang di sini disebutkan dengan nama Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang bermakna zat yang maha memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta. Sebagaimana di surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan di akhirat, yang menjadi raja pada hari tersebut, di mana tidak ada selain Dia yang menjadi raja. Walaupun di dunia banyak raja-raja, akan tapi pada hari tersebut, pada hari pembalasan tersebut, tidak ada yang menjadi raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin. Ya. Maka ini nama Al-Malik. Dan itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bermakna zat yang maha memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta. Baik, kemudian qadim. Penulis berkata qadim, qadimin. Qadim itu maknanya lebih dulu, sesuatu yang lebih dulu, begitu ya. Tapi ana tambahkan di terjemahannya yang paling dahulu tanpa ada permulaan, supaya maknanya menjadi sesuai, benar sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ana sengaja menambahkan itu sebagaimana di matan Aqidah Thahawiyah, penulis Aqidah Thahawiyah yaitu Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau berkata qadimun bila ibtida. Allah Subhanahu wa taala itu qadim bila ibtida, yaitu paling dahulu tanpa ada permulaan. Kalau qadim saja, Al-Qadim bukan nama Allah, itu satu. Al-Qadim bukan nama Allah, makanya ana tidak menuliskan Al-Qadim. Kalau Al-Malik di situ kita lihat ditulis dengan catatan cetak miring Al-Malik, habis itu ada catatan kaki menjelaskan bahwa Al-Malik adalah salah satu nama Allah. Al-Halim demikian juga dicetak miring, habis itu ada catatan kaki membahas tentang makna Al-Halim. Betul tidak? Sama? Yang ada di antum sama? Nanti berbeda. Ini jadinya bagus juga ya, betul. Masya Allah. Maksudnya ini warna covernya. Baik. Jadi di sini kita lihat Qadim, Al-Qadim bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan makna qadim itu adalah sesuatu yang lebih dulu daripada yang lain, sesuatu yang mendahului sesuatu. Dan kalau cuma qadim saja, maka ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurang lengkap. Sesuatu disebut qadim dalam bahasa Arab, ini berarti kita harus memahami bahasa Arab. Ya, memahami makna kata di bahasa Arab. Fiqhul lughah. Lughah itu bahasa, ada fikihnya juga, fiqhul lughah. Ya, bidang tersendiri, fiqhul lughah. Memahami tentang makna yang terkandung dari setiap kata yang ada di bahasa Arab. Maka kata qadim itu tidak bermakna paling dahulu sebenarnya. Tetapi dia sekedar bermakna lebih dahulu daripada sesuatu yang lain. Lebih dulu daripada sesuatu yang lain. Kalau misalkan ana dilahirkan tahun, enggak usah nyebut tahun ya, nanti kita betul tidak.
Antum sensitif sekali masalah tahun. Karena masih muda, alhamdulillah. Misalkan murid ana, Nabil, antum lebih tua atau lebih muda daripada ana? Jelas ya, lebih muda. Maka ana qadim, dia jadid. Karena ana lebih dahulu daripada dia dalam masalah dilahirkan. Ya, dalam masalah dilahirkan. Akan tapi ketika ana mengatakan ana qadim, tidak berarti bahwa tidak ada orang yang lain yang lebih qadim daripada ana. Bisa jadi ada orang lain yang lebih qadim daripada, dan itu faktanya banyak sekali, betul tidak? Banyak sekali orang-orang yang dilahirkan sebelum ana. Setuju? Nanti kalau gitu ana jadi yang paling tua, betul tidak? Minimal di ruangan ini, di masjid ini. Ya, masih banyak yang lebih senior daripada ana. Jadi maksud ana adalah kata qadim itu hanya sekedar untuk memberi makna ini lebih dulu daripada yang lain, tapi bukan berarti ini yang paling dahulu. Makna ini tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nama Allah yang terkait dengan makna ini adalah Al-Awwal. Ya, makna atau nama Allah yang terkait dengan hal ini, ada nama Allah yang terkait dengan hal ini yaitu Al-Awwal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah adalah al-awwal, zat yang maha awal, yang tidak ada kemudian misalkan ada suatu zaman tidak ada Allah, habis itu baru ada Allah misalkan, enggak ada. Allah adalah al-awwal, zat yang maha awal. Tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah adalah al-akhir, zat yang maha akhir, maksudnya adalah maha kekal. Tidak ada kemudian periode waktu setelah itu tidak ada Allah lagi, tidak ada demikian. Allah adalah al-awwal wal akhir. Ya, zat yang maha awal dan zat yang maha akhir, yakni zat yang maha kekal. Jadi di sini ya waktu yang, kalau antum tahu istilah abadi, abadi adalah tidak ada akhirnya, betul tidak? Kekal, tidak ada akhirnya. Kalau lawan dari abadi adalah azali. Azali itu adalah tidak ada awalnya. Jadi itu istilah yang digunakan oleh ya terkadang para ulama ketika membahas masalah ini, yaitu zaman azali dan zaman abadi. Yani zaman azali maksudnya nggak ada awalnya, zaman abadi yani nggak ada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha awal ya, dan zat yang maha akhir, al-awwal wal akhir. Nah, kalau disifati dengan qadim, ini sebenarnya tidak pas. Tapi kalau ditambah qadimun bil ibtida'in, sebagaimana yang disebutkan di Aqidah Thahawiyah tadi, matan Aqidah Thahawiyah, yaitu paling dahulu tanpa ada permulaan. Nah, ini maknanya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak pernah Allah disifati dengan qadim, dengan kata qadim sebenarnya. Karena yang merupakan sifat Allah, ini kaidah, sesuatu yang merupakan sifat Allah itu adalah kata-kata atau makna-makna yang dari seluruh sisi sempurna. Tidak pernah ada misalkan dari sebagian sisi sempurna tapi dari sebagian sisi yang lain kurang sempurna. Itu enggak pernah ada sifat Allah demikian. Ya, ini kaidah tentang sifat Allah. Pasti itu sempurna dari segala sisi. Kalau qadim, bahkan dia tidak sempurna, karena tadi kita katakan sesuatu disebut qadim belum tentu dia yang paling qadim, betul tidak? Sesuatu disebut qadim belum tentu tidak ada sesuatu lain yang lebih dahulu. Bisa jadi ada sesuatu yang lebih. Dia cuma menunjukkan bahwa ini lebih dulu daripada sesuatu yang setelahnya. Itu makna dari qadim. Makanya tidak boleh kita, misalkan antum mengenal, ya itu akan dibahas besok insyaallah, bahwa sebagian orang yang menyimpang memahami sifat Allah Subhanahu wa taala cuma ada yang cuma memahami cuma 7, ada yang cuma memahami cuma 20. Yang memahami 20 misalkan apa? Sebutkan wujud, kita baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsi wa daniya qudra iradal muhayya sama basir kalam aliman muridan samian basirun mutakalliman. Anda sudah mulai lupa ya. Tapi antum mungkin hafal semua. Intinya 20. Di situ yang kedua apa? Wujud, qidam. Qidam ini dari qadim. Tidak boleh kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan qadim. Taib, dengan kata qadim tidak boleh. Karena tadi makna qadim tidak bermakna sempurna dari segala sisi. Taib. Kemudian Al-Halim. Al-Halim di catatan kaki adalah salah satu nama Allah yang bermakna
zat yang maha penyantun. Apa maksudnya? Nah, ini seringkali kita kalau misalkan cuma menerjemahkan nama Allah cuma dengan kalimat yang ringkas, Al-Halim adalah zat yang maha penyantun. Nah, ini tidak bisa memahamkan makna secara keseluruhan dari nama Allah tersebut. Jadi maksud dari nama Allah Al-Halim yaitu Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman dan azab kepada orang-orang kafir dan musyrik. Walaupun Allah maha mampu dan maha kuasa untuk menyegerakannya jika Dia menghendakinya. Yakni maksudnya adalah kita lihat orang kafir, orang musyrik, kaum muslimin yang bermaksiat misalkan. Mereka melakukan keharaman, bahkan orang kafir melakukan kekufuran, orang musyrik melakukan kesyirikan, mereka tidak langsung diazab pada saat itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Masih diberikan penangguhan. Ya, ada yang bisa jadi setelah itu bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sampai matinya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Halim. Ya, Dia adalah Al-Halim, yaitu yang zat yang memiliki sifat hilm. Hilm itu yakni di antara maknanya kalau hilm ini untuk manusia begitu ya, maknanya itu sabar. Penyantun itu maksudnya adalah yakni tidak langsung memberikan balasan tapi masih bersabar begitu ya. Kalau di kalangan manusia kata hilm itu demikian. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala ini sifat tentunya sifat hilm jauh lebih sempurna, tentunya sempurna, tidak seperti sifatnya makhluk. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Halim, yakni zat yang walaupun Allah maha mampu untuk memberikan hukuman pada saat itu juga, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penangguhan kepada orang kafir dan orang musyrik. Baik, ini makna dari Al-Halim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annallaha ghafurun halim." Ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengampuni dan maha penyantun. Nah, sering diterjemahkan maha penyantun. Nah, maksudnya adalah yang tadi kita sebutkan. Itu diantara maknanya ya. Baik. Kemudian yang maha mengetahui perkara gaib, terkait ini maka ada nama ya Al-Alim, itu zat yang maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara gaib itu hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu kepada rasulnya, maka nanti rasulnya tersebut akan juga bisa memiliki pengetahuan tentang perkara gaib tersebut. Kalau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah diwahyukan. Kalau tidak, ya sudah. Maka itu perkara itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah di sisi Allah itu Allah memiliki kunci-kunci mafatihul ghaib, kunci-kunci terhadap perkara yang gaib, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, innallaha 'alimun khabir. Ada 5 perkara utama dari perkara gaib yang disebutkan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah menurunkan hujan. Ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dengan perakiraan cuaca? Bukankah kita juga bisa mengetahui kapan hujan turun? Ya, maka kita katakan antum cuma bisa memprediksi, dan itu kalau itu dengan sains maka itu tidak masalah. Tapi kalau dengan remote langit maka tidak boleh ya, itu kesyirikan kalau pakai remote. Ya, udah kayak TV aja, betul tidak? Tapi kalau ya waktu telah habis katanya, nggak masalah, ntar dulu ya. Sampai mana tadi? Jadi kalau menggunakan sains maka tidak masalah, tetapi kita lihat itu terbatas. Anda tanya sekarang, antum mengetahui punya forecasting, perakiraan cuaca, toib, Anda tanya, hari Sabtu tahun 3235 kalau belum kiamat, ya, hujan atau tidak? Nggak ada yang bisa menjawabnya, betul tidak? Tidak ada yang bisa menjawab. Khalas. Hanya Allah yang mengetahui, betul? Hanya Allah yang mengetahui.
Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di rahim. Nanti ada orang juga yang protes, "Ustaz, kita punya USG." Maka kita katakan USG itu hanya berlaku kalau sudah usia kandungan setelah beberapa waktu, berapa bulan begitu ya. Sebelum itu nggak ada yang bisa mengetahui. Misalkan seorang wanita, misalkan udah ada tanda-tanda hamil, taib, baru di dalamnya baru bentuk alaqah, nutfah, alaqah, habis itu mudghah. Ya, misalkan baru bentuk alaqah, maka nggak ada yang bisa mengetahui ini laki-laki atau perempuan nantinya, nggak ada. Betul tidak? Tidak ada. Walaupun sudah bisa, sudah usia kandungannya sudah cukup untuk bisa di USG, kemudian dilihat, oh ini laki-laki, ternyata keluarnya perempuan. Dilihat perempuan, oh ternyata keluarnya laki-laki. Oh ini cuma satu, keluarnya dua misalkan. Ya, bisa jadi. Dan itu kejadian. Ilmu manusia itu terbatas. Itu maksudnya. Yang mengetahui secara rinci dan sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Dia cuma bisa merencanakan, tapi tentang masa depan dia tidak akan tahu secara persis, ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan dia tidak mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Di tanah manakah, di tempat manakah dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Terkait wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, ya, seseorang itu tidak mengetahui di tempat mana dia akan mati. Ini kalau kita bicara kematian, pasti yang kita terbersit langsung adalah kapan, betul tidak? Masalah ajal itu kapan. Tapi di sini di ayat ini disebutkan di mana. Orang tersebut tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ini lebih powerful daripada kalau yang disebut dia tidak tahu kapan dia mati. Lebih powerful, dia tidak mengetahui di mana dia akan mati. Kenapa demikian? Kita lihat misalkan orang yang sudah sepuh, sudah sakit-sakitan misalkan. Maka biasanya gimana? Apakah orang yang sudah sepuh dan sakit-sakitan ini, apakah dia akan terus-menerus di rumah sakit atau di rumah? Atau dia jalan-jalan kemana gitu misalkan? Hari Sabtu safar ke Lembang, hari Ahad. Kalau ke Lembang bukan safar ya, ke Jakarta misalkan, ke Jogja, habis itu besoknya lagi ke Surabaya. Kira-kira apakah sifatnya dominannya seperti ini orang yang sudah sepuh dan sakit-sakitan? Mungkin kalau dibawa berobat gitu ya sama keluarganya. Tapi biasanya orang yang sudah sepuh sakit-sakitan dia pasti akan berada di suatu tempat. Betul tidak? Kita semua mengatakan bahwa ini sudah mungkin sudah kita tidak tahu gitu ya, hanya Allah yang mengetahui ajalnya, tapi logikanya ini tidak akan lama lagi misalkan. Maka harusnya kita mengetahui kira-kira meninggal dunia ya pasti antara di rumahnya atau di rumah sakit. Betul tidak? Betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan, tetap berfirman tetap menjelaskan, menegaskan di ayat ini, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Ini lebih powerful. Betul tidak? Lebih powerful. Hanya Allah yang mengetahui, bisa jadi satu hari sebelum hari H kematiannya, bisa jadi dia dibawa safar kemana, tidak tahu. Ya ini lebih powerful maknanya daripada kalau dibahas tentang kapan ya orang tersebut meninggal dunia. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Bait yang baru bait berapa sekarang? Baru bait keempat. Ya. Ya, memang di awal-awal panjang, insyaallah makin lama makin panjang. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.